Assalamualaikum. Halo, hai anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa itu homonim, homofon, dan homograf. Sebelumnya, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Homonim. Homonim adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu, namun pelafalan dan ejaannya sama. Contoh, kata bisa. Bisa mempunyai arti dapat dan juga mempunyai arti racun. Penulisannya sama, bisa. Pengucapannya juga sama, tapi artinya berbeda, tergantung konteks kalimatnya. Yang kedua, kata genting. Bisa mempunyai arti atap rumah, ya, genting bukan genteng, dan juga punya arti darurat, tergantung dari konteks kalimatnya. Penulisannya sama dan pengucapannya pun juga sama. Contoh dalam kalimat: 1. Bambu adalah tanaman yang batangnya berbuku-buku. 2. Aku meminjam buku cerita di perpustakaan. Ada kata buku. Tapi perhatikan di kalimat pertama, buku di situ artinya ruas, ya, jadi batangnya ada ruas-ruasnya. Kalau yang kedua, buku artinya lembaran kertas yang dijilid. Jadi berbeda dilihat dari konteks kalimatnya. Tapi penulisan dan pengucapannya sama. Yang kedua, homofon. Homofon adalah kata yang cara pelafalannya sama, tetapi penulisan dan maknanya berbeda. Contoh, kata bank. Ada yang menulis menggunakan K dan ada yang menulis menggunakan G. Bank yang menggunakan K itu artinya tempat menyimpan uang. Kalau yang menggunakan G itu artinya kakak laki-laki. Nah, penulisannya berbeda, artinya berbeda, tapi membacanya sama. Bank. Tidak ada perbedaan. Yang kedua, kata rok. Ada yang menggunakan K dan ada yang menggunakan CK. Kalau yang menggunakan K itu artinya jenis pakaian. Kalau yang menggunakan CK itu artinya aliran musik. Tapi membacanya sama, rock, ya, tidak ada perbedaan. Contoh dalam kalimat: 1. Aku sangsi dia bisa menjahit baju itu semalam. Yang kedua, pelaku pencurian mobil itu mendapat sanksi 6 bulan penjara. Nah, ada kata sanksi. Yang pertama menggunakan G dan yang kedua menggunakan K. Penulisannya berbeda. Kemudian artinya yang pertama, ya, sanksi pakai G itu artinya ragu-ragu. Aku sanksi, aku ragu-ragu. Kalau yang kedua, ya, sanksi menggunakan K itu artinya hukuman. Ya, mendapat sanksi 6 bulan penjara. Mendapat hukuman 6 bulan penjara. Tapi perhatikan, pengucapan atau pelafalannya sama.
sanksi. Tidak ada perbedaan, tapi penulisan dan artinya berbeda. Yang ketiga, homograf. Homograf adalah kata yang tulisannya sama tetapi pelafalan dan maknanya berbeda. Contoh, kata tahu, T-A-H-U. Nah, ada dua makna. Yang pertama, paham, dan yang kedua, jenis makanan. Kalau artinya paham, itu mengucapkannya tidak tahu, tapi hanya hilang ya, jadi tahu. Aku tahu masalah ini, itu artinya paham. Tapi kalau jenis makanan itu hanya jelas, diucapkan. Ya, aku makan tahu goreng. Ya, tahu dan tahu. Yang kedua, kata apel. Tapi ada yang mengucapkannya berbeda ya. Nah, ada yang artinya jenis buah dan artinya kegiatan atau upacara. Kalau jenis buah itu membacanya apel. Tapi kalau kegiatan atau upacara itu membacanya apel. Contoh misalnya kalau yang jenis buah itu berarti aku suka makan apel gitu ya. Tapi kalau kegiatan itu contoh kalimatnya misalnya ya, mereka melakukan apel di halaman depan. Ya, apel dan apel. Contoh dalam kalimat: 1. Markas Tentara Indonesia diserang musuh. Yang kedua, Bu Lita mengunjungi kota Serang. Ada kata yang sama, S-E-N-A-N-G. Tapi yang pertama itu diserang musuh, artinya adalah mendatangi untuk melawan. Sedangkan yang kedua, kota Serang. Ya, itu adalah nama tempat di Jawa Barat. Jadi penulisannya sama, kemudian artinya berbeda, tapi pengucapannya juga berbeda. Nah, kita sudah membahas tadi tentang homonim, homofon, dan homograf. Dan sekarang perhatikan, ini adalah tabel perbandingan antara homonim, homofon, dan homograf. Nah, kalau homonim itu tulisannya sama, bunyinya atau saat kita mengucapkan itu juga sama, tapi maknanya berbeda. Kalau homofon, fon ya, fon itu adalah ucapan ya, bunyinya, pelafalan. Jadi tulisannya berbeda, tapi pelafalannya sama dan maknanya juga berbeda. Homograf, graf itu tulisan. Jadi yang sama tulisannya ya. Tulisannya sama, tapi bunyi atau pengucapan dan maknanya berbeda. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Bunda mengenai homonim, homofon, dan homograf. Semoga bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya anak-anakku. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.